Sadar atau enggak, kamu tuh sebenarnya ahli algoritma loh. Iya, kamu. Setiap hari, bahkan jauh sebelum kamu nyentuh HP atau laptop, kamu tuh udah ngejalanin puluhan program di kepala kamu. Nah, hari ini kita bakal bedah kode rahasia yang ternyata udah kita kuasai nih. Pernah ngerasa aneh nggak sih waktu aplikasi musik tiba-tiba muterin lagu baru yang langsung kamu suka? Atau pas toko online mendadak nampilin barang yang emang lagi kamu pikirin? Kayak ada yang bisa baca pikiran kita ya kan? Oke, ini bukan sihir atau telepati. Di balik semua itu, ada sebuah resep yang super detail. Anggap aja kayak resep kue, ada daftar bahan yang jelas dan langkah-langkah presisi yang harus diikutin buat bikin kue yang sempurna. Nah, resep digital inilah yang kita sebut algoritma. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Kita bakal ungkap rahasia di balik semua keajaiban teknologi ini. Dan kamu bakal kaget deh, ternyata konsep intinya itu deket banget sama kita dan simple banget. Nih, fakta kerennya, kamu itu bukan cuma pengguna, tapi kamu juga pencipta algoritma. Mungkin kamu nggak sadar, tapi setiap hari kamu ngerancang dan ngejalanin serangkaian langkah logis buat nyelesain macam-macam hal. Kamu tuh udah jago. Yuk, kita buktiin. Kita bakal lihat gimana algoritma itu ada di mana-mana di sekitar kita. Jauh dari dunia coding yang kelihatannya ribet. Coba deh bayangin rutinitas pagimu. Urutannya pasti jelas kan? Bangun tidur, terus mandi, terus sarapan, baru berangkat. Setiap langkah harus berurutan biar bisa nyampe satu tujuan, tiba di sekolah tepat waktu. Nah, rutinitas kamu itu, yaitu pada dasarnya sebuah algoritma personal. Jadi, intinya tuh gini, algoritma itu ya cuma serangkaian instruksi yang jelas, udah gitu aja. Dari cara kita nyeduh kopi di pagi hari, sampai gimana NASA ngeluncurin roket ke Mars, semuanya butuh resep, butuh algoritma. Kutipan ini benar-benar pas banget. Kemampuan buat mikir secara algoritmik, mecah masalah besar jadi langkah-langkah kecil yang bisa diatur, itu cara alami kita sebagai manusia buat ngatasin hal-hal yang rumit. Oke, sekarang kita udah sama-sama tahu nih kalau kita semua itu pemikir algoritmik. Yuk kita lihat gimana cara nerjemahin resep manusia ini ke dalam bahasa yang dimengerti sama komputer. Ternyata cuma butuh 3 blok bangunan dasar aja loh. Yang pertama dan yang paling dasar itu namanya logika urutan. Ini persis kayak rutinitas pagi kita tadi. Komputer bakal ngejalanin perintah A, terus perintah B, terus C secara berurutan. Nggak ada yang dilewatin. Pokoknya lurus aja, teratur. Nah, lihat diagram alir ini deh. Ini contoh yang pas banget. Prosesnya mulai dari mulai, terus instruksi berikutnya baca 4 nilai, lanjut hitung rata-rata, terus tampilkan hasil, dan terakhir selesai. Lurus aja dari atas ke bawah. Tapi kan hidup gak selamanya lurus-lurus aja kan. Kadang kita harus milih. Kalau hujan, bawa payung. Komputer juga gitu. Nah, disinilah logika seleksi main perannya. Ngasih komputer kemampuan buat milih dan bikin keputusan. Diagram ini nunjukin cara kerjanya. Programnya sampai di satu pertanyaan kunci. Sebuah kondisi. Nilainya lebih besar atau sama dengan 75 nggak? Kalau jawabannya ya, alurnya belok ke satu sisi dan nampilin lulus. Kalau tidak, alurnya belok ke sisi lain dan nampilin gagal. Ini yang namanya percabangan. Blok terakhir ini jagoannya efisiensi nih, logika iterasi, atau yang lebih sering kita sebut looping atau perulangan. Ini cara kita buat ngasih tahu komputer, kerjain tugas ini berulang-ulang ya, sampai kondisi tertentu terpenuhi. Dan contoh ini ngegambarinnya dengan jelas banget. Programnya mulai dari angka 1, terus dia nanya, 1 kurang dari atau sama dengan 10 nggak? Iya. Oke, dia cetak angka 1, terus angkanya ditambah 1, jadi 2. Proses ini diulang terus-terusan, cetak 2, jadi 3, cetak 3, jadi 4, sampai angkanya jadi 11. Nah, pas di situ jawabannya jadi tidak, dan perulangannya berhenti. Jadi, poin kuncinya tuh ini. Cuma dengan 3 blok ini, urutan, seleksi, dan iterasi, kita bisa ngebangun solusi buat masalah yang super rumit sekalipun. Contohnya, ya kayak nyari satu jarum ditumpukan jerami digital yang gede banget. Bayangin nyari nama Joko di buku telepon. Cara pertama, pencarian berurutan. Itu sama aja kayak kamu buka dari halaman pertama, terus ngecek nama satu-satu. Waduh, capek banget kan? Cara kedua, pencarian biner, jauh lebih pinter. Kamu langsung buka ke tengah, mungkin di huruf M.
J kan ada sebelumnya, jadi kamu bisa cuekin setengah buku sisanya. Terus kamu ulangi lagi di setengah bagian pertama, jauh lebih cepat. Dan tabel ini nunjukin bedanya tuh jauh banget. Lihat deh angkanya. Buat nyari di 100 item, pencarian berurutan bisa butuh sampai 100 kali ngecek. Sementara pencarian biner cuma butuh sekitar 7 kali. Nah, inilah kenapa milih resep atau algoritma yang pas itu penting banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling keren. Apa yang terjadi kalau kita ambil blok-blok logika sederhana tadi, urutan, pilihan, sama perulangan, terus kita kasih data yang jumlahnya luar biasa banyak. Disitulah kita nemuin dasar dari apa yang kita sebut kecerdasan buatan, atau AI. Semuanya itu berawal dari aturan-aturan yang simpel. Lihat pohon keputusan ini. Ini tuh sebenarnya cuma gabungan dari banyak banget logika jika maka yang tadi. Di cabang paling atas, dia nanya, hewan ini punya tulang belakang nggak? Kalau nggak, dia langsung tahu itu invertebrata. Kalau iya, dia lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dia bertelur nggak? Dengan ngikutin jalur ini, sistemnya bisa mengklasifikasiin hewan dengan akurat. Langkah selanjutnya, ini lompatan yang gede banget. Dari cuma ngikutin aturan, jadi nemuin pola sendiri. Anggap aja algoritma K-means ini kayak topi seleksi yang pinter banget. Semua titik data warna-warni ini murid baru. Algoritmanya nggak dikasih tahu harus ngelompokin mereka gimana. Tugasnya cuma ngeliatin semua data itu, nyari kesamaan di antara mereka, dan otomatis ngebentuk kelompok. Tuh lihat, semua titik biru punya karakter yang mirip, begitu juga yang hijau. Dia nemuin polanya sendiri. Luar biasa kan? Dan kemampuan nemuin pola inilah yang ngejawab pertanyaan kita di awal tadi. Dengan menganalisis jutaan data lagu dan pendengar lain yang seleranya mirip kamu, algoritma nemuin pola dan ngerekomendasiin lagu berikutnya. Inilah yang ngegerakin semuanya, dari diagnosis medis sampai mobil yang bisa nyetir sendiri. Jadi, algoritma itu ibarat jembatan antara ide dan aksi. Sebuah resep yang ngubah gimana kalau, jadi gini caranya. Kamu udah tahu blok-blok bangunannya, kamu udah lihat kekuatannya. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu yang pegang kendali, perintah apa yang bakal kamu tulis buat masa depan?